Yasinan malam Jumat. Nah, yang diperintahkan apa? Surat Al-Kahfi. Karena mengamalkan Yasin, maka Al-Kahfi ditinggalkan. Maka benarlah yang disampaikan oleh para ulama, ketika hidup satu sunnah, maka akan mati satu bid'ah. Ketika hidup satu bid'ah, maka akan mati satu sunnah. Membaca Al-Kahfi di malam Jumat bahkan tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Kata siapa? Kata Bin Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Menurut Ustadz Mujiman, membaca Yasin di malam Jumat itu bid'ah. Yang sunnah membaca Al-Kahfi. Benarkah demikian? Tentu saja tidak benar. Ya, nanti kita kasih tahu yang benar bagaimana, tapi kita simak dulu cuplikan videonya. Yasinan malam Jumat tadi jaringan nyebut ya. Nah, Yasinan malam Jumat. Nah, yang diperintahkan apa? Surat Al-Kahfi. Karena mengamalkan Yasin, maka Al-Kahfi ditinggalkan. Maka benarlah yang disampaikan oleh para ulama, ketika hidup satu sunnah, maka akan mati satu bid'ah. Ketika hidup satu bid'ah, maka akan mati satu sunnah. Contoh realnya adalah saat malam Jumat. Ketika kita mengamalkan surat Al-Kahfi, tidak membaca Yasin. Tapi ketika membaca Yasin, meninggalkan Al-Kahfi. Dan teman-teman semua, yang perlu kita lakukan saat ini adalah memberikan satu edukasi kepada masyarakat bahwa malam Jumat itu tidak ada dalil yang sahih yang mengajarkan kepada kita untuk merutinkan membaca surat Yasin secara bersama-sama. Memang ini satu PR yang berat, karena kadang masyarakat mengatakan, loh apa salahnya? Kan tidak ada larangannya. Yang penting kan niatnya baik dan seterusnya. Biasanya begitu ya. Ya. Maka apa yang kita lakukan kalau jawabannya seperti itu? Ini bukan soal pandangan manusia ini baik atau tidak, tetapi ini soal matinya sunnah membaca surat Al-Kahfi. Amalkan saja apa yang sudah disunnahkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Mujiman ini adalah Ustadz yang berlindung di balik nama besar Muhammadiyah ya. Tetapi sebenarnya beliau ini adalah Ustadz atau penganut Salafi Wahabi. Saya yakin itu. Ya. Kemudian terkait dengan pernyataan beliau bahwa membaca Yasin malam Jumat itu bid'ah, tidak ada dalilnya, itu tidak tepat. Mau minta berapa dalil membaca Yasin di malam Jumat? Mau minta berapa? Ya, saya kasih 2 ya. Setidaknya apa yang ada di dalam kitab Nurul Lum'ah fi Khosaisil Jum'ah yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti. Imam As-Suyuti ini ahli hadis. Kalau ulama-ulama sekarang dibandingkan dengan As-Suyuti ya nggak ada apa-apanya, nggak ada seujung kubunya. Jadi Imam As-Suyuti ini ulama ahli hadis, menulis kitab yang berjudul Nurul Lum'ah fi Khosaisil Jum'ah. Kitab ini menulis atau merangkum hadis-hadis yang menjelaskan tentang amaliyah-amaliyah khusus hari Jumat dan malam Jumat. Nah, kemudian di situ Imam As-Suyuti salah satunya menulis keutamaan mengamalkan Yasin di malam Jumat. Ya, saya tampilkan di sini. Ya.
Saya tampilkan di sini. Jadi di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Asy'abul Iman, ya, bahwasanya barang siapa yang membaca Yasin di malam Jumat dan Hamim ad-Dukhan, maka paginya dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Imam Asy'uti juga meriwayatkan hadis dengan redaksi yang diriwayatkan oleh Asfihani, bahwa barang siapa yang membaca Yasin di malam Jumat, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Yasin di malam Jumat itu ada dalilnya. Kalau misalkan hadis ini oleh kelompok Salafi Wahabi ataupun oleh Ustadz Mujiman dikatakan hadisnya itu dhaif, lah hadis membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat itu bahkan tidak ada hadisnya. Saya ulangi lagi ya. Kalau hadis membaca Yasin di malam Jumat yang tadi itu, ya, yang saya sampaikan tadi itu dikatakan dhaif, membaca Al-Kahfi di malam Jumat bahkan tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Kata siapa? Kata Bin Baz. Saya tampilkan juga ya di sini ya. Di sini. Suatu ketika Bin Baz itu ditanya tentang seseorang yang membaca Yasin di hari Jumat dan di malam Jumat. Bin Baz menjawab, kalau di hari Jumat, siangnya loh ya, kalau di siang hari Jumat, kata Bin Baz, itu hadisnya dhaif. Cuma saling menguatkan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Kata Bin Baz, kalau siang Jumat. Kalau membaca Al-Kahfi di malam Jumat, apa kata Bin Baz? Lam a'lam fihi dalilan. Ya, kurang lebih begitu redaksinya. Saya tidak tahu ada dalil yang mengatakan bahwa membaca Al-Kahfi malam Jumat itu sunnah. Tidak ada dalilnya, kata Bin Baz. Saya tidak mengetahui dalilnya malam Jumat itu sunnah membaca Al-Kahfi. Paham ya? Jadi membaca Yasin malam Jumat itu banyak sekali hadisnya. Kalau hadis yang banyak itu tidak diterima oleh Salafi Wahabi dengan alasan dhaif, maka membaca Al-Kahfi di malam Jumat bahkan tidak ada dalilnya. Kata Bin Baz. Yang ada dalilnya siang Jumat, tetapi hadisnya juga dhaif, kata Bin Baz. Jadi jangan sembarangan, gitu ya. Dan kami memang dalam membaca Yasin malam Jumat menggunakan hadis yang dhaif, ya. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan dalam fadhailul a'mal. Ya, ijma' ulama bahwa hadis dhaif boleh dilakukan dalam fadhailul a'mal. Lah membaca Yasin malam Jumat ada hadisnya. Justru membaca Kahfi di malam Jumat itu tidak ada hadisnya, kata Bin Baz. Yang ada siang tetapi dhaif. Begitu ya. Simpulkan sendiri itu Salafi Wahabi itu. Jadi untuk Ustadz Mujiman ya memang beliau itu Wahabi sebenarnya, cuma beliau itu berlindung di balik nama besar Muhammadiyah. Dan makanya isi ceramahnya itu ya begitu. Selalu menyalah-nyalahkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Padahal kalau Muhammadiyah yang asli itu tidak seperti itu. Itu Wahabi. Ustadz Mujiman itu. Begitu ya. Semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.